입장면 일대 추진 중인 대한민국 축구종합센터 안에 시생활체육시설이 준공했습니다. 축구장과 풋살장, 족구장, 트레킹 코스 등을 갖춘 생활체육시설은 오는 7일 diresmikan hari ini. Nama Shin Tae-yong dijadikan nama lapangan sepak bola di Korea Selatan. Diumumkan kemarin malam, Cirus Margono harusnya jadi pesaing Hernando Ari jika Maarten Paes belum bisa gabung. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Semua ada di tangan PSSI. Menilik celah regulasi agar Maarten Paes bisa segera bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong setuju jika Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saksikan videonya sampai selesai ya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Cirus Margono jadi saingan Hernando Ari. Diumumkan tadi malam, Cirus Margono disarankan untuk menjadi pesaing Hernando Ari di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu isu utama adalah ketidakpastian kedatangan Maarten Paes, kiper yang diharapkan bisa memperkuat pertahanan gawang Garuda. Hingga kini Maarten Paes belum terdaftar di sidang CAS, menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan tim. Pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan menyarankan alternatif lain yaitu Cirus Margono, penjaga gawang berusia 22 tahun yang bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, mengatakan bahwa Cirus bisa menjadi solusi jika proses alih status Paes tidak selesai tepat waktu. Cirus Margono yang lahir di Amerika Serikat telah diakui sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Dengan tinggi badan 1,91 meter dan harga pasar senilai 869,08 juta rupiah, Cirus memiliki potensi sebagai kiper yang tangguh. Dalam sebuah video di kanal YouTube Bung Ropan, Roni Pangemanan menyatakan sebenarnya STY dalam kurung pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih bisa memanggil Cirus Margono. Dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan tersedia. Harus diberi kesempatan, saya pikir, buat Cirus. Namun semua tergantung kepada STY karena dia yang bertanggung jawab dengan tim ini. Indonesia berada di grup C yang sangat menantang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Tiongkok, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Pertandingan pertama akan dilangsungkan pada 3 September 2024 di kandang Arab Saudi. Dengan lawan seberat ini, keberadaan kiper yang tangguh seperti Cirus Margono sangat diperlukan untuk memperkuat pertahanan tim. Shin Tae-yong setuju Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Wow, tak terduga Shin Tae-yong menyukai permintaan netizen Indonesia tentang Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Spekulasi tentang Nova Arianto yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 muncul setelah Shin Tae-yong menyukai unggahan Instagram @garudarevolution football. Unggahan tersebut mendukung Nova Arianto untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nova Arianto baru saja memimpin timnas Indonesia di Piala AFF U-16 2024. Meskipun hanya finish di posisi 3, gaya permainan timnas U-16 di bawah asuhan Nova Arianto mendapat apresiasi. Nova menerapkan gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa digunakan Shin Tae-yong di tim senior, membuat banyak pihak terkesan. Akun Instagram @garudarevolution football mendorong PSSI untuk mengangkat Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Mereka berpendapat bahwa Nova telah banyak belajar dari Shin Tae-yong dan bisa memimpin tim di Piala AFF, sementara Shin Tae-yong fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024 memang memiliki jadwal yang berdekatan. Matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 19 November 2024 di mana timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, laga pertama grup B Piala AFF 2024 akan digelar pada 24 November 2024, hanya 5 hari setelahnya, di mana timnas Indonesia akan bertanding melawan Myanmar. Akun @GarudaRevolution Football berpendapat bahwa memberikan kesempatan kepada Nova Arianto akan meningkatkan pengalaman kepelatihannya dan mendukung mimpi melihat pelatih lokal sukses dengan timnas Indonesia. Tidak disangka unggahan tersebut disukai oleh Shin Tae-yong melalui akun Instagramnya @shintatong7777. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Shin Tae-yong setuju dengan ide tersebut. Akun @GarudaRevolution Football kemudian mengeluarkan unggahan lain yang menyebutkan Shin Tae-yong menyukai postingan GR tentang delegasikan Coach Nova untuk timnas AFF senior. Tanda Coach Shin Tae-yong setuju. Menilik celah regulasi agar Maarten Paes bela timnas Indonesia tanpa sidang CAS. Masalah Maarten Paes yang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah menjadi warga negara Indonesia terus berlanjut. Kiper berusia 26 tahun ini terhalang oleh regulasi FIFA 2022 yang menghambatnya untuk langsung bergabung dengan skuad Garuda. Menurut aturan FIFA, pemain yang pernah bermain untuk timnas kelompok umur suatu negara tidak bisa membela timnas negara lain. Maarten Paes yang pernah membela timnas U-Strip 21 Belanda pada 2021 saat berusia 22 tahun terjebak oleh aturan ini. Hassani Abdugani, mantan anggota eksekutif PSSI, menjelaskan bahwa kasus Maarten Paes harus melalui FIFA terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke Court of Arbitration for Sport (CAS). Kalau kita mengajukan ke FIFA dan ditolak, kita masih bisa banding. Jika bandingnya juga ditolak, baru kita bisa ke CAS, ujar Hassani di channel YouTube-nya Hassani's Corner yang diunggah oleh akun Instagram @jomediafootballid Kamis 4 Juli 2024. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari FIFA apakah banding Maarten Paes diterima atau ditolak. Namun Hassani optimis masih ada peluang untuk menyelesaikan kasus ini. Menurutnya ada celah aturan yang bisa dimanfaatkan. Dia menyarankan PSSI untuk langsung datang ke markas FIFA di Swiss untuk menyelesaikan kasus Maarten Paes. Masalahnya hanya telat beberapa bulan saat membela timnas Belanda kelompok umur, itu pun karena COVID-19. Kita tinggal nego, paparnya. Saya sarankan belajar dari kasus Jordi Amat. Setelah saya telusuri, ternyata sekarang tidak menggunakan jasa orang yang sama. Pasti ada jalan keluar untuk Maarten Paes. Jangan buru-buru ke CAS, tambahnya. Menurut Hassani, PSSI memiliki beberapa langkah untuk memperjuangkan Maarten Paes agar bisa membela timnas Indonesia tanpa harus melalui CAS. Langkah pertama adalah mengajukan aplikasi resmi ke FIFA. Jika ditolak, PSSI masih bisa mengajukan banding menunjukkan niat baik dan komitmen mereka dalam memperjuangkan Maarten Paes. Jika banding juga ditolak, barulah langkah terakhir adalah membawa kasus ini ke CAS. Namun Hassani menekankan bahwa masih ada cara lain untuk menyelesaikan kasus ini tanpa harus melalui CAS. Hassani juga menyebut peluang meminta dispensasi dari FIFA. Dispensasi ini bisa diberikan dengan alasan khusus seperti situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterlambatan dalam proses naturalisasi dan perpindahan asosiasi. PSSI harus terus berjuang dan melobi FIFA agar dispensasi ini bisa diberikan. Hassani menyarankan PSSI untuk datang langsung ke FIFA dan bertemu dengan tim legal untuk membahas celah aturan yang bisa dimanfaatkan. Keberhasilan PSSI dalam melobi FIFA dan memanfaatkan celah regulasi akan menjadi kunci agar Maarten Paes bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga telah berusaha keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi Maarten Paes.
Setelah resmi menjadi WNI pada Selasa dalam kurung 30 April 2024, Paes mengungkapkan rasa bahagianya dan tekadnya untuk membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar dalam kurung bersejarah bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain dalam kurung bersama timnas Indonesia, ucap Maarten Paes. Dianggap pahlawan negara, nama Shin Tae-yong dijadikan nama lapangan sepak bola. Nama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini diabadikan menjadi nama sebuah lapangan sepak bola di Yongdeokgan, Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Lapangan yang bernama Shin Tae-yong Soccer Park ini akan diresmikan pada Sabtu 6 Juli 2024. Pada acara peresmian akan digelar pertandingan persahabatan yang melibatkan beberapa klub. Shin Tae-yong diharapkan hadir dalam acara pembukaan ini yang juga akan melibatkan seniman-seniman lokal. Shin Tae-yong Soccer Park dibangun untuk menyediakan fasilitas olahraga bagi penduduk setempat dan sebagai tempat latihan bagi klub sepak bola lokal, sekolah, dan komunitas. Menurut laman Yongnam, Yongdeokgan tidak hanya akan menjadi destinasi sepak bola terkenal, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan membawa nama Shin Tae-yong. Nama Shin Tae-yong dipilih karena dianggap sebagai pahlawan yang telah mengharumkan nama Korea Selatan di kancah internasional. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong telah mencatat banyak prestasi bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia yang dipimpinnya berhasil meraih peringkat kedua di Piala AFF, lolos kualifikasi Piala Asia, dan melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tulis Yongnam pada Sabtu, 6 Juli 2024.